Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih dikasih Allah, masih diberi Allah kesehatan, kenikmatan hidup, nikmat bernapas, dan nikmat-nikmat yang lain. Yang nikmat itu tidak bisa kita hitung. Yang sekiranya kita menghitung nikmat itu tidak akan mampu kita menghitung nikmat Allah. Maka wajiblah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lapas Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Sobat Arikin TV sekalian, berjumpa lagi kita. Kali ini saya akan membahas ada 12 golongan manusia yang didoakan para malaikat. Nah, tentunya 12 golongan ini dari kalangan orang-orang beriman, tentunya orang-orang mukmin. Siapa 12 golongan manusia yang didoakan malaikat ini? Mudah-mudahan kita termasuk dari 12 golongan ini. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam 12 golongan ini. Yang pertama yaitu orang yang tidur dalam keadaan suci, artinya berwudu. Kita tahu orang yang berwudu ini, apalagi orang yang senantiasa menjaga wudunya, bahwa pernah dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Isra Mi'raj, dan Allah tunjukkan kepada Rasulullah surga. Sewaktu Rasulullah berjalan-jalan di surga bersama para malaikat, dan malaikat Jibril adalah terompah mengikuti beliau. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat, "Ya malaikat, itu ada terompah yang mengikuti kita. Kira-kira terompah siapa itu malaikat?" Lalu malaikat Jibril mengatakan berdasarkan wahyu dari Allah, "Itu adalah terompah sahabatmu yang bernama Bilal bin Rabah." Tentunya Rasulullah penasaran nih, apa yang membuat terompah Bilal bin Rabah sudah ada di surga, sementara Bilal bin Rabah belum wafat, masih ada di dunia. Maka begitu Rasulullah turun dari Isra Mi'raj, beberapa hari kemudian Rasulullah tanyalah Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, apa amalanmu sehingga belum lagi engkau wafat, belum lagi engkau mati, terompahmu sudah menunggu di sana?" Bilal bin Rabah mengatakan, "Tidak ada Rasulullah. Hanya satu amalan saya yang mungkin itu menyebabkan sehingga terompah saya ada di surga sana." Apa Bilal? Yaitu Bilal bin Rabah menjaga wudunya. Dia senantiasa berwudu, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Nah, dalam kesempatan ini tentunya dari 12 orang yang atau 12 golongan yang didoakan malaikat ini, salah satunya orang yang selalu menjaga wudunya, terutama mau tidur. Sebelum tidur berwudu dulu, membaca ayat-ayat yang diajarkan Rasulullah seperti membaca Fatihah, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Lalu ditiupkan ke tangan, disapukan ke seluruh tubuh. Maka orang seperti ini, selama dia tidur, dia terus menerus didoakan para malaikat. Nah, dalam hal ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, kata Rasulullah, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya.
Kemudian dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah," kata para malaikat, "ampunilah hambamu si fulan ini karena tidur dalam keadaan bersuci." Sobat Arikin TV, yang kedua, golongan yang terus atau selalu dalam doa malaikat ini, yang kedua adalah orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Nah ini, seorang laki-laki datang ke masjid, belum azan dia sudah datang ke masjid, dia berwudu, dia sholat sunat, tahiyatul masjid, kemudian dia duduk berzikir menunggu datang azan, menunggu berkumandangnya azan. Nah orang seperti ini sampai dia keluar dari masjid, dia senantiasa dalam doa para malaikat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah yang disahihkan oleh Muslim, nomor hadis ini 494 ya kalau tidak salah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat, maksudnya di masjid, selama ia berada dalam keadaan suci, berwudu, kemudian kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, dan sayangilah dia." Masya Allah. Orang yang selalu menunggu waktu sholat, terutama kita selalu nih dari maghrib menjelang isya, kan waktunya pendek tuh. Dan daripada kita pulang, bagus kita di masjid menunggu isya. Itu kita senantiasa didoakan oleh para malaikat terus. Masya Allah. Kemudian Sobat Arikin TV, yang ketiga, orang yang terus atau selalu didoakan para malaikat, yaitu orang yang berada di saf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Masya Allah. Ini banyak orang kita perhatikan tidak mengambil fadilah ini. Dipersilahkannya orang maju ke depan, padahal dia punya kesempatan untuk ada di saf terdepan. Dia tidak ambil fadilah ini, dia tidak ambil manfaat ini, dia tidak ambil doa para malaikat ini. Maka senantiasalah kita berada di saf terdepan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan saf di depan di dalam sholat? Tentunya orang yang lebih dahulu datang ke masjid. Tidak mungkin kita dapat saf terdepan kalau kita belakangan, apalagi masbuk. Nah oleh karena itu, datanglah kita ke masjid, karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Huzaimah dari Barra bin Azib, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang berada pada saf terdepan. Nah oleh karena itu mari kita ambil. Jangan kita, ya kadang kita masalah pahala ini, kita tidak selalu greget mengenai pahala ini. Tapi kalau mengenai harta, uang baru kita greget. Tapi pahala kita ini sepele saja. Bahkan ada bahwa sebuah hadis mengatakan, apabila orang tahu, kata Rasulullah, bagaimana besarnya pahala azan itu, orang bersedia diundi loh. Orang bersedia diundi. Karena azan itu juga besar pahalanya. Mengajak orang masuk dalam kategori amar ma'ruf, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mengajak orang sholat. Nah ini ketiga tadi yang di saf terdepan tadi, mari kita. Yang kedua tadi, orang yang menunggu azan, ya sambil kemudian dia berada di saf terdepan. Kita tahu saf terbaik buat laki-laki itu adalah di depan, dan saf terbaik buat seorang wanita atau wanita itu adalah paling belakang. Nah di saf dalam sholat itu, laki-laki dewasa, anak-anak, kemudian anak-anak laki-laki, kemudian anak-anak perempuan, kemudian wanita dewasa. Paling belakang itu yang terbaik buat wanita. Tapi buat laki-laki, saf terdepan akan dapat doa dari para malaikat. Nah Sobat Arikin TV, yang keempat, siapa lagi yang mendapat doa para malaikat ini? Adalah
orang yang menyambung saf sholat berjamaah. Nah, menyambung saf sholat berjamaah ini tidak membiarkan kosong di dalam saf. Jadi kalau ada saf kosong masuk, itu orang yang didoakan para malaikat. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, para imam, yaitu Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim pernah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf di dalam sholat. Masya Allah. Nah, para sobat Arifin TV, ada 12 tadi saya katakan orang yang mendapat doa para malaikat ini, namun kita ambil hanya 6 saja. Yang keenam yaitu yang kelima, mohon maaf, yang kelima, para malaikat mengucapkan amin. Nah, ketika seseorang imam selesai membaca Al-Fatihah, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah yang disahihkan sahih dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan kita semua itu, kata Rasulullah, lalu maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Masya Allah. Orang yang mengucapkan amin, tapi dengan catatan bersama dengan imam. Jangan mendahului imam. Nanti kan kita perhatikan ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belum lagi imam mengatakan amin, dia duluan. Jangan. Bersamaan. Begitu imam mengatakan a, kita juga langsung sambung amin. Nah, orang seperti ini yang bersamaan dengan imam dan makmum mengucapkan amin, para malaikat pun ikut mengaminkannya dan mendapatkan doa dari para malaikat. Nah, sobat Arifin TV, tentunya inilah dulu sebenarnya saya katakan tadi ada 12 orang-orang yang mendapatkan doa para malaikat. Namun dalam segmen ini kita cukupkan sampai sekian dulu. Mudah-mudahan 5 dulu ya. 5 ini dapat kita amalkan. Karena kalau sudah malaikat yang mendoakan kita, insya Allah itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para malaikat tentunya adalah makhluk Allah yang tidak mempunyai dosa. Makhluk Allah yang selalu taat kepada Allah. Makhluk Allah yang tidak pernah absen, yang tidak pernah yang tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu malaikat itu, ada malaikat yang diciptakan Allah khusus sujud saja, dari mulai diciptakan sampai hari kiamat. Ada diciptakan Allah malaikat itu ruku saja, dari mulai diciptakan sampai hari kiamat. Nah, ini para malaikat mendoakan kita. Di antara 5 tadi ada 12, 5 dulu kita sampaikan. Semoga yang 5 ini dapat bermanfaat buat jamaah sekalian, wabil khusus kepada diri saya sendiri, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita dapat ampunan oleh Allah berkat doa para malaikat. Usikum wa nafsi bittaqullah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.